Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa leres Gus niku mang sing panjenengan jelasaken niku mang sing dimaksud nglebur napa zat sifat asma lan afal kangge afalullah niku. Ingkang nomor kalih pertanyaan kula pengertosanipun nafsu. Nafsu lau amah mutmainnah amarah nafsiyah niku. Nipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peleburan dari asma sifat zat sifat asma af'al dalam diri kita betul. Inilah yang kumaksud tajalli mutlak. Nafikanlah atas segala apa sifat kehambaan pada diri kita yang tadinya kita merasa ada, yang tadinya kita merasa bisa, yang tadinya kita berbagai macam, itu harus dinafikan. Intinya iman yang selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita lepas. Contoh tadi lah, jenengan kok ya punya iman awalnya datangnya tausiah ini dari makhluk mukhlason, hilangkan, nafikan. Setelah jenengan itu sudah tidak beriman terhadap makhluk, maka otomatis muncul dalam hati jenengan datangnya tausiah itu dari Allah. Ini contoh kecil. Kalau pribadi kita, segala apapun atas kemakhlukan ini yang berperan, sisihkan, baik sifat, baik zat maupun af'al ataupun asma, lepas. Kalau ini sudah lepas, maka itulah yang disebut dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Yang kedua, masalah nafsu. Nafsu artinya diri. Ini ada di dua tempat sifat basariyah. Di dalam sifat basariyah itu muncul ana. Nafsiyah dengan amarah. Nafsu ana, ingsun. Kalau diri kita terkuasai oleh sifat basariyah, maka yang muncul adalah keanaan, keakuan diri makhluk. Aku sing ngaji, aku sing krungu, aku sing ngomong, akunya diri hamba. Ini sifat basariyah, munculnya dari nafsiyah dan amarah. Nanti kalau kalau terjadi sesuatu yang tidak cocok menurut sifat basariyah kita, amarah muncul, muring-muring. Contoh ini, biasanya kita itu sebagai seorang suami, jam 6 sudah berangkat kerja, ibu biasanya habis sholat subuh langsung masak, sebelum jam 6 itu sudah semua siap, sudah dibuntelkan itu loh ya, dibungkuskan. Tapi ketika si suami itu mau bangun, kok melihat istri kok ya ngorok, tulinan HP, nggak mau masak, entah lupa, entah keturun, nggak tahu. Pokoknya jam 6 berangkat, nggak ada yang dimakan karena istri belum masak. Padahal beras siap, uang siap, semuanya siap. Akhirnya apa? Marah-marah toh, bapak marah-marah. Dan atau biasanya pagi itu sudah cemepak kopi,
Tapi ketika jenengan sebagai suami bangun kok gak ada kopinya, mesti marah Pak, karena biasanya dikasih kopi, rokok sudah siap, padahal uang ya ada, semuanya sudah disiapkan, tapi si istri nggak mau membikinkan kopi, entah gara-gara malam itu entah petotoan, entah gimana, loh muncul amarah. Inilah sifat basariah kita. Berarti ini tetanda yang namanya ruh terkuasai oleh nafsu. Yang pertama. Yang kedua, muncul sifat basiroh, iki lawamah dan mutmainnah. Nah, kalau di dalam diri jenengan itu sudah menerima ajaran dinul haq dan jenengan resapi, jenengan hayati, maka lawamah muncul. Getuni apa yang selama ini kita lakukan, kita sebagai pendosa. Itu berarti tetanda hati jenengan sudah masuk hidayah ini, sudah Anda terima. Iya ya, apa manfaat gunolan manfaatnya saya mau limo ini. Lawamah muncul, getun Pak. Lah inilah awal proses taubatan nasuha. Diteruskan dengan pengajaran apa yang kukatakan tadi, berzikir sirul asrar atau belajar terus praktek hati untuk hanya beriman pada Allah. Apa yang muncul dalam diri kita ataupun di luar diri kita datangnya hanya dari Allah. Nah, apalagi ini jenengan tututi atau jenengan laksanakan, maka mutmainnah muncul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik, kembali kepada Tuhannya. Otomatis perilaku jasmani pendosa jasmani molimo pasti akan ditinggalkan. Bersamaan dengan rohani ini belajar untuk hanya beriman pada Allah. Itu namanya sifat basiroh. Tatkala ruhaniyah ini sudah masuk di dalam sifat basiroh, maka inilah yang kusebut muraqabah. Muraqabah menuju musyahadah. Sudah merasa dekat Allah itu terhadap kita. Kita itu sudah merasa kalau Allah itu dekat sekali. Anta'budallaha ka'annaka taroh. Jadi seakan-akan ketika kita melakukan aktivitas apapun, ketika kita itu beriman semuanya datangnya dari Allah, itulah yang dimaksud Rasul, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, fa ilam taroh, jikalau kau tidak bisa melihat Allah, maka kau merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Terus itu dilakukan, maka tak hayal alias yakin akan masuk di dalam maqam musyahadah. Disitulah muncul ana, nafsu ana. Ananya bukan ana hamba, tapi ana itu adalah Allah. Itulah puncak dari segala laku si salik ketika suluk menuju kewusulan pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun waktunya. Yang saya tanyakan, bagaimana jika iman seseorang itu datang karena orang tersebut habis mengalami musibah atau cobaan? Apakah iman orang tersebut termasuk iman yang benar, iman yang karena Allah, datangnya karena Allah? Terima kasih. Bagaimana seseorang
setelah mendapatkan musibah. Apakah orang tersebut imannya sudah benar atau tidak? Tinggal pertanyaannya, Pak. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau imannya dia itu betul-betul datangnya musibah itu dari Allah. Musibah itu apa? Cobaan. Yang mendatangkan itu Allah, tidak ada campur tangan makhluk siapapun, maka benar. Makanya ketika saat kita in asobathum, lamuno kui kenek terjadi ngenani musibah, ya faqalu, kembalilah kau pada Allah. Artinya imanmu itu jangan pernah mengatakan itu datangnya selain dari Allah. Dari Allah. Apapun musibah, Pak. Musibah itu macam dua, Pak. Ujian itu macam dua. Ujian qobdi dan basti. Rapena dan pena. Susah, senang. Anugerah atau anugerah itu sing enak-enak, sing gak enak itu berarti selain anugerah, musibah. Satu, tatkala dia itu beriman datangnya hal itu dari Allah, maka iman itu dikatakan yang benar. Tapi manakala dia itu beriman selain Allah datangnya musibah, maka imannya dia itu tidak benar. Contoh Dik wingi tahun kemarin kan ada COVID, Pak, ya. COVID itu berarti penyakit, ya. Bapak loro mati diputus COVID oleh pemerintah rumah sakit. Memang nggih. Kok ati sampean kali kula musibah itu datangnya karena penyakit, maka enggak benar. Sekalipun secara jasmani syariat itu sebagai sebab musabab. Tadi kan sudah saya katakan, selain Allah makhluk apapun itu sifatnya la haula wala quwata. Bisanya mematikan, bisanya mensakitkan, semata itu datangnya dari Allah, bukan dari pihak makhluk penyakit itu. Ingat, penyakit itu la yadurru wala yamfa', tidak akan pernah bisa mendatangkan mudorot atau manfaat. Berhubung kita melihat makhluknya, akhirnya jatuh iman kepada makhluk. Coba kalau iman hati sampean ikut jatuhnya melihat pada Allahnya, pasti iman jenengan pasti akan nang Allahnya. Hanya itu. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki wonten insyaallah hadis, Gus. Insyaallah dawuh ngeten, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistqoni. Awwalu wajibin kawitan kang wajib alal insani ing atase manusa ma'rifatul ilahi kelawan agak dijauhkan, Pak, mic-nya agak jauhkan gini biar jelas. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi. Awalu tapi kabeh wajib alal insani ing atase manusa
marifatul ilahi ngawuri pangerane biistiqoni kelawan yakin lan nyoto. Niku dawuh insyaallah hadis ngoten sing intine niku dikengken nyumerapi dengan pangerane riyin. Ananging kenyataane sak mangke para ulama lan ustaz niku kok malah sing rukun islamin niku sing wayahe syahadatil leres kok mencolot tengene salate. Nyuwun penjelasan. Nomor kali masalah niki nyimpang saking materi Gus. Saben-saben kula nderek takjiah mesti wak modern niku murui ten mayit, si mayit. Utawi nalkin diwurui kali mudini sepadoson saged jawab pitakone malaikat munkar lan nakir. Ketinggalan ribet Gus. Khususnya kula ki ambene kula lalian. Kadang-kadang nyalap rokok mawon supe. Delay. Lah niku kula bayangaken benjang teng akhirat ten alam kubur napa saged jawab ngoten. Lah pertanyaan kula Gus, terus pundi carane mboten ditanggleti kali malaikat munkar lan nakir niku. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, semestinya kita yang harus kenalkan anak, istri, orang dekat kita itu pada Allah, atau harus makrifat pada Allah. A'rif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Sebetulnya, kita bicara sebetulnya, saya sangat setuju dengan apa yang telah didawuhkan oleh W.R. Supratman tentang masalah pembangunan. Bangunlah jiwanya terlebih dulu, bangunlah badannya. Artinya kita harus bertauhid pada Allah terlebih dulu. Otomatis kita membangun jiwa lewat dinul tauhid. Lewat dinul tauhid. Setelah dinul tauhid itu kita terima, otomatis pembangunan akan lancar. Manakala material sudah siap semuanya, pembangunan jalan. Kita bangun gak ada materialnya, yo gur ngomong doang, mboten bisa. Material itu harus kita siapkan. Artinya material adalah ilmu. Otomatis harus diterjadikan taklim muta'alim, mengajar dan yang diajar. Berarti ada guru, ada murid. Ada guru karena muridnya ya mulang tembok. Artinya ilmu ini wajib disampaikan. Saking pentingnya pembangunan rohani. Setelah itu maka sesuai dengan apa yang jenengan dawuhake tadi. Pertama kali kita harus makrifat pada Allah, pada Robnya. Karena Allah itu di dalam diri kita, nggak jauh. Perkara para alim ulama atau orang lain yang mengatakan ini diakhirkan, monggo, itu urusannya mereka. Yang jelas kita menghadapi dua zona kehidupan dunia, zona kehidupan akhirat. Zona kehidupan dunia bisa dihitung berapa tahun, alias ada batas. Zona kehidupan akhirat
khalidina fiha, artinya kekal, tidak ada batas. Kita lebih mementingkan mana? Kedua-duanya penting kata Rasulullah. Silakan secara zahiriyah kita di dunia ini mau apain silakan, tapi jangan lupakan ukhrawiyah. Udah. Yang kedua, wa'mudin memang itu syariat, Pak. Jadi wa'mudin ngandani kasih bocoran terhadap si mayit terkait pertanyaannya malaikat mungkar. Pertanyaannya bisakah jawab atas pertanyaan itu, manakala kehidupan kita waktu di dunia belum bertemu Allah? Saya pastikan tidak. Saya pastikan tidak. Ada hujah? Ada. Lihat di dalam surah Al-Baqarah 257 ada dua golongan di situ. Golongan yang pertama, ketika dia di dunia itu berimannya hanya pada Allah, sudah tidak ada selain Allah. Diisyarakan di situ dia Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Diisyarakan padang, dia Allah mengeluarkan dia dari zona gelap menuju zona padang terang. Zona gelap dunia, zona padang akhirat setelah kematiannya dia. Ini terang ini bisa diartikan dia bisa menjawab pertanyaannya mungkar nakir. Bisa diartikan zona padang ini jenengan gak ditanyain, udkhuluha bisalamin aminin. Mengapa harus saya tanya wong dia sudah tahu? Ini. Tapi di poin kedua Al-Baqarah 257 itu, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dzulumat. Kebalikan, jenengan akan dimasukkan alam yang gelap. Lah, alam gelap ini diartikan bisa Anda tidak bisa menjawab malaikat mungkar, dipastikan tidak bisa, karena masih ada syirik di dalam hati kita. Ya sudah, akhirnya wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Itulah yang disebut alam barzah. Apa sih barzah? Dinding yang amat tebal yang mengerangkeng, memenjara Anda ruhaniyah ini, tidak bisa keluar ke dunia, tidak bisa keluar ke akhirat, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari yang ditentukan oleh Allah, yaitu hari kebangkitan. Tumeh nggak tahu sholat terus nggak kesimpulan gak iso ketemu Allah, jangan. Ngapunten ya, dumeh, tahu dumeh? Bahasa Indonesia ini dumeh itu apa? Hah? Bangga. Ya bangga. Yayane kita lho ngene lho. Ayo rek. Karena basis kita itu sebagai orang pendosa molimo, gitu, tiap hari molimo, terus di situ kita nggak bisa ketemu Allah, enggak. Sing penting ayatnya tadi Allah katakan taknatu, jangan putus asa. Dengan kondisi
jasmani dan rohaniah sampean iku orang yang terpuruk di mata manusia atau di mata Allah, ini tidak menjadi satu halangan jenengan itu untuk tidak bisa bertemu Allah, tidak. Lah terus bagaimana toh kula, langkah yang harus saya lakukan padahal saya itu dasarnya orang pendosa, apa yang harus saya lakukan? Pertama, alladzina yastami'unal qaulah, dengarkan, terimalah dan hayatilah apa wejangan-wejangan guru akhirat kita. Jangan buru-buru langsung ditolak, jangan. Kita dengarkan, kita resapi, walaupun kita meresapi saat ketika mau tidur, hayati. Terimalah ajaran wejangan yang telah disampaikan Rasulullah di jalur dinul haq yang sekarang diteruskan oleh guru-guru akhirat kita yang disebut tabi'ina solihin. Iki para penerus setia Rasulullah. Berarti ilmu kaweruh ini, setelah itu wayat tabi'una aksanah, jalankan manuto siro, taatlah, lakukan apa petunjuk-petunjuk ilmu yang sudah kita dapatkan itu di setiap saat dan waktu. Kesimpulannya, belajarlah hati untuk mengimani, meyakini dengan sepenuh kesadaran hati apa yang timbul dalam diri kita ataupun yang dari luar diri kita, semata-mata itu karena datangnya dari Allah. Apapun ini, jenengan fokuskan hati di wilayah ini. Apapun yang kita jalankan secara fisik, hatimu harus belajar terus meyakini, mengimani, bahkan merasakan semua itu datangnya dari Allah. Kalau ini sering jenengan lampai, bahkan disertai dengan dzikir sir di dalam hati, keluar masuk nafas Allah seperti itu, maka aku yakin yang tadinya kita itu bersukaria jasmani ini selalu molimo, dengan sendirinya akan berhenti dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Perbuatan-perbuatan secara fisik itu nanti akan dihentikan Allah. Ini dengan sendirinya. Satu. Nomor dua, ruhaniah jenengan dengan sendirinya akan dilepaskan Allah dari iman-iman yang dijadikan nafsu sebagai kesempatan, yaitu terhadap selain Allah. Iman-iman dalam hati sampean kali kulo, hati ini selain Allah, dengan sendirinya akan dibersihkan Allah. Itulah maksud la ilaha illallah. Bersihkan, tiadakan iman dalam dirimu yang selain Allah. Ini disebut nafi. Tiadakan apa yang sudah masuk di dalam hati kita, iman selain Allah tadi, tiadakan. Kalau ini sudah jenengan tiadakan, isbat illallah, maka dengan sendirinya dalam hati jenengan iku imannya hanya pada
pada Allah. Ini otomatis sudah. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 256, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang membersihkan dalam hati iman selain Allah, wa yu'min billah, maka dia imannya akan benar pada Allah. Bapak Ibu, inilah cara bagi kita sebagai pendosa, baik secara lahir jasmani maupun batin rohani kita pada Allah. Tatkala jenengan tidak putus asa, jenengan sikapnya harus yastami'unal qaul, mendengarkan wejangan-wejangan ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Setelah itu laksanakanlah. Ringkese kita di dalam ajaran dinul haq adalah ketika apa yang muncul dalam diri kita ataupun di luar diri kita, belajarlah untuk tidak mengimani datangnya itu dari makhluk, dan atau belajarlah imano kabeh perkara itu, semua perkara itu datangnya dari Allah. Yang Allah itu ada di dalam dan di luar diri jenengan. Asah terus iman yang seperti ini. Tatkala Anda sudah mau melaksanakan tindakan ini, apalagi mau disertakan zikir sir lewat napas keluar masuk Allah begitu, maka secara otomatis perilaku molimo jasmani ini nanti dengan sendirinya Allah menghapus, artinya dengan sendirinya kau tinggalkan. Kalau nggak percaya coba, ini yang terjadi seperti itu. Itu secara jasmani. Pasti jenengan, hati jenengan didorong oleh Allah untuk tidak suka. Yang tadinya jenengan itu tadi, mohon maaf, sukanya itu tahu mau limo nggih sampean nggih? Dengan sendirinya Allah menanamkan hatimu untuk tidak suka. Nanti teman-temanmu akan heran. Makanya bahasa saya tidak perlu saya obrak di desa saya itu, karena saya statusnya pemegang wilayah. Cukup saya kasih cara untuk berzikir ini, dengan sendirinya dia tinggalkan. Yang tadinya suka berzina, Allah pasti menanamkan dalam hatinya untuk tidak suka. Justru Allah menanamkan dalam hatinya itu adalah rindu ingin bertemu Allah. Itu secara fisik loh ya. Nah, secara rohani jenengan akan semakin lama akan meninggalkan sifat-sifat yang tercela. Otomatis inilah yang dimaksud tidak ada Tuhan selain Allah. Yang dimaksud tauhid la ilaha illallah. Perbuatan nafi, menghilangkan, meniadakan iman yang sudah bersarang dalam hati, iman terhadap selain Allah itu nanti akan hilang. Setelah itu isbat, mengisbatkan, menetapkan iman hanya pada Allah, sesuai apa yang dikatakan Allah dalam satu ayat. Barang siapa yang terus belajar mengasah meninggalkan iman selain Allah dalam segala hal perkara apapun, wa yu'min billah, dia pasti imannya akan sesuai iman yang pada Allah. Inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi Ibrahim ketika beliau itu dikatakan imannya sudah ihsan,
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan. Jadi wajah beliau, wajah rohani beliau, yaitu iman beliau, jatuhnya pada wajah Allah. Wajah Allah itu adalah hidup yang menguasai segala hal apapun. Ketika hati condongnya di situ hanifan, wama ana minal musyrikin. Inilah tauhid murni. Dan saya, kata Ibrahim, bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Oleh sebab itu, lewat surat Az-Zumar ayat 53 ini, bagi kita yang pendosa dulunya, janganlah itu menjadikan penghalangmu atas rahmat Allah. Sing dimaksud mir rahmatillah, rahmat Allah itu adalah bertemunya jenengan terhadap Allah. Memang Pak, ketika ruh itu bisa dikatakan bertemu terhadap Allah, harus bebas dosa Pak, harus bebas. Makanya jenengan saya kasih teori, saya kasih tip bagaimana semua dosa jasmani dan rohani bisa logrok hanya satu. Qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Baik berdirimu, rukukmu, sujudmu, dudukmu, berbaringmu, segala aktivitas apa yang kau lakukan, tolong hatimu tetap meyakini, merasakan munculnya perkara itu tidak dari diri Anda tapi diri Allah dan atau yang di luar. Jujur aja Pak, kita sebetulnya itu manusia itu pendosa. Iya, mantan pendosa Pak. Tidak hanya pendosa secara jasmani, lebih-lebih rohani. Nggak ada ceritanya manusia itu mulai kecil sampai tua nggak pernah berbuat dosa, nggak ada. Ruhania yang kumaksud, bukan jasmania, ruhania. Bentuk pendosanya ruhania kita pada Allah, kata Rasul dikatakan hubbud dunya khoti'atun kabiratun. Cintane anti terhadap selain Allah itu adalah maksiat yang paling besar, kesalahan yang paling besar, dan kita itulah pelakunya. Iya, pelakunya. Nah, oleh karenanya ini ayat Allah turunkan sebagai motivasi terhadap kita yang kita sudah lama banget menyekutukan Allah dengan yang lain. Masih ada harapan kita untuk mendapatkan rahmat. Yang dimaksud rahmat itu adalah bertemunya kita terhadap Allah. Otomatis hal itu setelah terjadinya pengampunan. Nah, pengampunan itu terjadi ketika kita sudah tidak mau lagi beriman selain Allah. Bapak Ibu, itulah mungkin sedikit apa yang telah diberikan Allah, tapi secara ringkas inti perilaku semuanya itu muaranya ada di situ. Oleh sebab itu, tolong sekali lagi dengan harapan hati yang tulus kepada Allah, bersimpuhlah hatimu di depan Allah atas semua segala dosa-dosa kita biar diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.